Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Selamat pagi, Bu Rika. Selamat pagi semuanya. Ayo. Oke, sorry terlambat ya. Tadi Ibu Rika ke toilet dulu sebentar karena full hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar apa yang kita bahas hari ini, kita diskusikan hari ini. Hari ini kita bahas apa? Main game lagi? Enggak, kita tentang film edukasi. Ya, yuk kita doa dulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu absen dulu ya. Ketika Ibu Rika panggil, tolong jawab hadir ya. Kailin. Hadir. Terima kasih. Hadir. Ferdinand ya. Oke, Lorenzo. Lorenzo belum ada. Lanjut. Iya. Ilan. Hadir. Weren. Hadir. Anci. Hadir. Sarah. Oh, Sarah izin kemarin sama Ibu Rika. Sarah izin. Lalu Wesen. Hadir. Saraka. Hadir, Bu. Elwood. Hadir, Bu. Selamat pagi. Justin. Hadir. Benny. Benny tidak ada tuh, Ben. Balwin. Tidak ada Balwin. Nadia. Hadir. Jenis. Hadir. Caca. Hadir. Edwina. Dasania. Aurel. Hadir. Alicia. Hadir. Seralin. Michelle. Tidak ada. Ciara. Oh, Michelle baru masuk. Nicole. Oke, Nicole tidak ada ya. Oke, Baby masuk, Nicole tidak ada. Oke, Pancang. Ibu mau tanya dong. Lorenzo. Lorenzo, Benny, Baldwin, sama Michelle. Enggak, Benny baru masuk. Lorenzo, Balwin, Nicole kemana ya? Sudah masuk. Saya tunggu, Bu. Saya lagi kirim message di grup. Bu, Michelle sudah masuk. Siapa? Michelle. Michelle sudah masuk. Michelle sudah masuk. Michelle sudah masuk. Iya. Udah. Oke. Baik teman-teman, Lorenzo masuk. Oke. Oh ya, teman-teman, kita kalian ada talent show talentnya besok ya, hari Selasa ya, bukan Rabu kan ya? Bukan show talent, Bu, tapi talent show. Rabu. Oh ya, talent show. Rabu, Oh ya, Bu. maaf. Hari Rabu atau Rabu. Selasa? Rabu. Rabu, Bu, Rabu. Rabu. Jadi Rabu jam pertama kita kan jam kedua. Itu talent show atau belajar sama Ibu Rika ya? Belum tahu ya? Bu, hari ini kita mau analisa film.
Kita akan menganalisis film Lima Elang. Siapa yang sudah pernah nonton film Lima Elang? Siapa yang sudah? Oke, Nonton PR kalian bisa dua ya. Saya pernah nonton Encanto. Ah, rich guy, rich guy. Siapa nih rich guy nih? Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Jadi nanti kalian membuat teks fiksi, teks non fiksi tentang tradisi Chinese New Year di rumah kalian masing-masing. Dan satu lagi kalian menganalisis film Lima Elang. Cukup cari Jadi ada pesan. 2 ya Bu PR ya. Ya, pesan moral dari cerita itu apa ya? Terus bagaimana tanggapan kalian? Nah, nanti di situ Ibu akan lihat siapa yang nonton dan siapa yang tidak. Ya, yuk kita lihat dulu di sini trailernya. Perhatikan baik-baik. Apa itu Tyler, Bu? Bukan Tyler, Bu, tapi bilang itu trailer. Ya udah, ringkasan ceritanya. Kan Ibu Rika kan ngajar bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris, jadi banyak yang salah spell. Oke, mohon maaf, silakan. Gue bilang juga apa? Ini hari gue. Hari terakhir maksud lo? Bukannya aku udah Ikam, pernah anak baru nonton dari ini, Jakarta Bu. itu kah? Kalau Ikam ikut ini, teman baru Ikam pasti langsung banyak. Gue gak butuh pramuka. Paling kamu ke Jakarta cuman main mobil-mobilan aja. RC itu bukan cuma mobil-mobilan. Apapun harus kita lakukan, Ton. Yang penting kita bisa ikut perkemahan itu. Udah, kita percaya kamu kok. Kamu pasti bisa sendiri. Mau dibalik-balik sampai berubah jadi tempe, nggak bakal ngubah situasi. Elang, 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 elang. Elang, 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 elang. Ini kok kayaknya pos antara perkemahan lain terus kepemimpinannya beda. Terbang gepatkan sayapmu, jangan pernah ada ragu. Bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Oke, ini filmnya itu 2011 ya teman-teman. Tapi ini menarik sekali untuk kalian saksikan. Berarti sekarang sudah hampir 10 tahun ya. Emang kenapa tadi ada? Sebentar dulu. Aduh, belum dimatiin Burka sebentar ya. Kok? Ya. Ini ceritanya itu tentang persahabatan. Ya. Lima Elang, persahabatan seorang pramuka di sini. Ya, tadi ada kegiatan sandi morse dan lain-lain. Nah, ini tugas kalian untuk hanya menonton. Nah, bagaimana setelah kamu menonton ini, apa perasaan kalian? Ya, Belum ada perasaan Bu, soalnya cuma trailer. iya, trailer. Jangan sampai Bu, aku salah nanti kayaknya ada udah yang pernah nonton protes itu nanti. deh, Bu. Ya, Aku udah pernah nonton itu. sudah pernah nonton? Gimana nanti jangan dikasih ceritakan dulu ya. Silakan nanti kalian tulis ya. Isinya ini tentang apa saja ya, Lima Elang ini. Bu, tulisnya cuma dari trailer Bu. Enggak, kamu nonton dulu filmnya itu. Nah, dari film itu apa yang kamu dapatkan dari cerita itu? Ya, pesan moralnya apa? Apa sih yang sedang dibahas di dalam cerita itu?
Ya, elang. Elang apa sih elang itu ya? Nah, kan begitu. Ya kan? Dan siapa saja pemain di dalam cerita itu? Ya. Mau lihat seperti Bu, ini apa? dulunya kapan, Bu? Mau lihat dong, Bu. Itu nanti bulan Februari ya. Itu elang itu tentang pramuka kan, Bu? Iya. Tidak tentang pramuka aja sih, tentang intinya apa ya? Aduh, nanti Ibu kasih bocoran nih. Ya kita kasih lihat, Ibu kasih lihat lagi alur film Elang ini ya. Alur ceritanya seperti apa? Tapi kok ada pramuka, Bu? Iya. Pas ada kegiatan pramuka. Itu jambore. Ya, yuk kita Oh, lihat. Bu, Jambore. lambang negara Indonesia, Bu. Kenapa? Bu, jambore itu apa, Bu? Jambore Bukannya itu lambang negara Indonesia ya, Bu? kenapa? Sorry. Elang. Lambang Indonesia itu kan Ya. Garuda. Ya, elang itu kan film Indonesia. Iya, film Indonesia. Kan lalu- bahasanya juga elang, bahasanya Mm-mm. Indonesia. Kok itu elang? Ya, Kalau terus Inggris ya eagle. iya. Apa ya tadi Ibu mau ngomong apa lupa tadi? Tadi pertanyaan siapa ya tadi Ibu sampai lupa. Ya, Pertanyaan saya ya, Bu. ya apa ya? Tadi Ferdinand nanya apa ya? Tadi saya nanya itu kenapa bisa ada pramuka ya pas waktu itu. Oh, jambore. Sorry, jambore itu adalah perkemahan. Ini jambore ini ada jambore tingkat nasional, jadi seluruh Indonesia ya, tingkat nasional itu seluruh Indonesia, perwakilan dari sekolah dari setiap provinsi. Nah kalau internasional seluruh dunia. Kalau kita DKI Jakarta berarti seluruh DKI Jakarta. Kelapa Gading. Jadi biasanya Sabtu 3 hari. Perkemahan ini 3 hari 2 malam. Ya, kita membuat tenda, kita memasak bersama, kita lakukan secara bersama-sama. Itu jambore. Yuk kita lihat trailernya. Selamat menyaksikan alur ceritanya. Cerita tentang persahabatan, kekompakan, dan kerjasama yang kuat. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas dalam bahas seputar film. Let's go! Awal film diceritakan bahwa Baron, seorang anak yang berasal dari Jakarta, yang sangat menyukai permainan mobil RC, atau biasa kita kenal mobil remote control. Terlihat ia sedang asyik memainkan mobil RC tersebut bersama sahabatnya. Dan tanpa kita tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir Baron untuk dapat bermain dengan sahabatnya itu. Karena keputusan orang tuanya untuk pindah rumah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Balikpapan. Keputusan pindah itu sangatlah membuat Baron kesal dan tidak menyukainya. Yang menyebabkan ia tidak bisa bermain mobil RC bersama sahabatnya lagi. Singkat waktu, keluarga Baron pun telah pindah dan menetap di Balikpapan. Dengan begitu, sekolah yang baru pun harus diterima Baron. Dan dari perpindahan ke sekolah baru inilah Baron bertemu dengan Aldi, bocah temperamental dan pandai berenang. Anton, seorang bocah yang ahli api. Dan terakhir, Rusdi, yang mukanya mirip Dilan, adalah seorang anak yang sangat terobsesi dengan dunia pramuka. Dia semangat ingin menjadi pramuka yang hebat dan bisa mengikuti jambore nasional. Di hari pertama ia masuk sekolah, Baron lebih memilih untuk menutup diri dari lingkungan barunya dan sibuk sendiri bermain mobil RC. Saat yang bertepatan, hari perkemahan tingkat daerah terbesar se-Kalimantan Timur pun akan segera diselenggarakan. Dari sekolah Baron pun harus mengirimkan perwakilan untuk mengikutinya. Namun yang harus kita ketahui di sini, bahwa di sekolah tersebut sangatlah minim siswa yang memiliki minat untuk acara kepramukaan, sehingga menyebabkan anak yang bisa mewakili perkemahan tersebut hanya berjumlah 5 orang. Dan itu pun dirasa kurang 1 orang lagi. Siapakah yang akan mengisi jumlah kekurangan perwakilan tersebut? Keesokan harinya, diumumkan siapa saja murid yang bisa mewakili perkemahan tingkat daerah. Hasilnya adalah, sudah tentu, Rusdi, kemudian Anton, si kembar Rio dan Chandra, Aldi, dan yang mengejutkan adalah Baron, yang mana ia terpilih untuk mewakili sekolah untuk perkemahan. Pak Amin memilih Baron dikarenakan dirasa Baron memiliki potensi yang bagus.
Contohnya di hari kemarin, ketika Baron diminta Rusdi untuk memperbaiki bel sekolah yang rusak, dan Baron pun berhasil membuat bel kembali berbunyi. Baron pun tidak setuju dengan keputusan ini, karena alasan Baron, ia tidak suka dalam hal pramuka, yang ada di pikirannya hanyalah mobil RC kesukaannya. Di waktu lain, Baron mencoba menghubungi sahabatnya, Dul di Jakarta, saling bertukar kabar tentang keadaannya. Tak lupa Dul memberitahu bahwa pameran RC akan diadakan di Balikpapan, kota yang sama yang sedang ditempati oleh Baron. Dul pun mengirim peta lokasi tempat pameran tersebut kepada Baron. Dan tanpa disangka, lokasi pameran tersebut berdekatan dengan tempat acara perkemahan Baron nanti. Dirasa ini adalah suatu kesempatan yang pas, Baron pun yang awalnya tidak ingin mengikuti perkemahan tersebut, menjadi sangat ingin mengikutinya. Tentunya dengan maksud tujuan lain, yaitu untuk pameran mobil RC. Hal ini pun ditanggapi gembira oleh teman-temannya yang lain. Hari perkemahan pun tiba. Regu Baron, Rusdi dan kawan-kawannya pun berangkat menuju tempat perkemahan. Di sana terlihat banyak sekali anggota pramuka dari sekolah lain dan menjadi saingan mereka. Suasana gembira, kebersamaan sangat terasa dalam perkemahan ini. Dalam perkemahan ini bertujuan untuk mendapatkan seorang pramuka yang terbaik dan berhak mendapatkan lencana bintang utama, di mana dengan didapatkannya lencana itu, yang mendapatkannya dapat mengikuti jambore nasional, dan tentunya hal ini sangatlah harus diinginkan. Rangkaian acara sesungguhnya akan dilaksanakan esok hari, dan pada hari ini para peserta dipersilahkan untuk istirahat agar kondisi esok hari sehat dan dapat mengikuti kegiatan. Namun, malam harinya hal mengejutkan terjadi, di mana si kembar Rio dan Chandra mengalami cacar, sehingga mereka dipastikan tidak dapat mengikuti kegiatan perkemahan. Aduh, beban. Berkurangnya anggota, Rio dan Chandra tidak membuat kelompok Rusdi dan Baron tidak mundur begitu saja. Mereka tetap melanjutkan kegiatannya. Acara perkemahan pun dimulai. Acara awal dimulai dengan pembagian nama regu untuk masing-masing peserta. Dan regu Rusdi, Baron mendapatkan nama regu Elang. Dan dari sinilah perjalanan Elang dimulai. Tak lupa mereka menentukan ketua regu antar mereka, dan pasti Rusdilah yang menjadi ketua regunya. Acara demi acara mereka jalani bersama, dengan kompak dan saling bekerja sama. Walaupun di awal-awal Baron masih tidak memperdulikannya, tetapi lama-lama Baron pun dapat menyesuaikan diri dan menikmati suasana perkemahan ini. Bahkan semakin hari regu Elang pun semakin berkembang, menunjukkan kebolehannya, hingga regu Elang menempati peringkat 3. Mereka pun bahagia. Meskipun demikian, Baron tak melupakan tujuan aslinya, yaitu untuk ke tempat pameran RC. Masih aja nih bocah. Di suatu ketika, dalam tenda ketika waktu beristirahat, Rusdi menceritakan bahwa kegiatan akhir dari perkemahan ini bernama Markas Bintang, di mana mereka harus pergi ke tempat Markas Bintang ini dan menaruh bendera regu mereka di sana. Regu yang berhasil menaruh bendera lebih dulu, maka regu itulah yang menang dan berhak mendapatkan lencana bintang utama. Tetapi tak semudah itu, karena tempat ini sangat sulit ditemukan. Bahkan petanya saja ditaruh di tempat aman oleh panitia. Rusdi semakin bersemangat untuk mendapatkannya. Keesokan hari pun seperti biasanya, mereka melakukan rangkaian acara demi acara, dan tak terasa esok adalah hari terakhir kegiatan, di mana acara menuju Markas Bintang akan dimulai. Ketika Rusdi dan Baron ingin kembali menuju tenda, kakak panitia meminta bantuan untuk diambilkan baterai di dalam camp panitia. Tak disangka Baron pun melihat peta Markas Bintang yang akan dilakukan besok. Baron pun mengambil peta tersebut. Malam harinya Baron mengatur strategi cara cepat untuk pergi ke Markas Bintang, karena seperti yang kita tahu dia udah ngambil peta itu ya. Dan yang lainnya pun mendengarkan dan menyetujui saja ide Baron tersebut pada awalnya. Dan tanpa diketahui Baron memiliki maksud lain di balik itu. Esok hari, Markas Bintang pun dimulai. Semua peserta regu memulai petualangannya dengan dibekali peta khusus peserta dari panitia. Regu Elang memulai strateginya berdasarkan arahan Baron. Ia memotong jalan, merubah arah yang seharusnya tidak dilalui oleh peserta, yang tanpa mereka sadari, hal itu merupakan keputusan yang salah. Mereka terus berjalan menyusuri jalan yang diarahkan oleh Baron. Tetapi seperti yang dilihat, nampaknya mereka malah tersesat dan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Jelaslah bukan jalurnya. Di pertengahan jalan mereka bertemu Sindai. Ia merupakan anggota regu lain dari perempuan.
Ia mengatakan sudah tidak ingin bersama regunya karena regunya terlalu manja dan hanya mengandalkan dirinya, sehingga ia ingin bergabung dengan Rusdi, Baron, dan lainnya. Kini mereka pun bersama-sama melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka melewati hilir sungai, bertepatan dengan persimpangan antara tujuan Rusdi dan Baron. Disinilah mereka mengetahui bahwa tujuan Baron yang sebenarnya adalah untuk ke pameran arsi. Baron mencoba untuk berpisah dari yang lain dan mengungkapkan maksud tujuan yang sebenarnya. Aldi mengikuti langkah Baron karena ia ingin pulang. Begitu juga dengan Sindai. Dengan begitu Regu Elang hanya tinggal Rusdi dan Anton. Rusdi langsung berlari sekencang-kencangnya menuju markas Bintang dengan rasa kecewa terhadap regunya. Ia tidak menyangka dengan hal ini. Disusul oleh Anton. Di tengah jalan, Rusdi dan Anton bertemu dengan dua lelaki yang tampaknya memiliki maksud jahat. Rusdi, Anton pun kabur dan sayangnya mereka tertangkap. Aduh, bocil. Di sisi lain, Baron, Aldi, dan Sindai sudah berhasil keluar dari hutan dan melihat arah mereka akan menuju kemana. Namun ketika itu juga Baron teringat dengan Rusdi dan melihat buku jurnalnya Rusdi. Seketika itu juga Baron membatalkan niatnya untuk ke pameran arsi dan kembali kepada Rusdi dan Anton, diikuti dengan Aldi dan Sindai. Tuh kan, bocil labil emang. Setelah itu, mereka bertiga mencari keberadaan Rusdi dan Anton. Dan mereka kaget setelah mengetahui Rusdi dan Anton telah disekap oleh sekelompok orang jahat. Mereka bertiga pun dengan cara cerdas berusaha dan membuat rencana untuk membebaskan Rusdi dan Anton. Tak lama rencana berhasil. Rusdi dan Anton berhasil diselamatkan. Namun tiba-tiba ketua dari kelompok orang jahat itu datang membuat panik mereka dan membakar tempat itu. Karena hal itu, Aldi berinisiatif untuk segera kabur keluar dan berenang melewati sungai dan meminta bantuan kepada peserta panitia perkemahan. Karena menunggu bantuan yang lama, Rusdi, Anton, Baron, Sindai pun memberanikan diri untuk melawan ketua penjahat itu. Dan usaha mereka pun ternyata berhasil. Seketika itu juga pramuka yang lain datang. Ada kan, giliran udah beres aja datang. Suka gini nih yang bikin kesel tuh. Film. Dengan terjadinya hal ini, Regu Elang dan Sindai pun harus dihukum karena telah melanggar aturan yang ada. Namun pendamping juga bangga karena mereka sudah menjadi pramuka yang berani. Karena kejadian ini, di akhir film menyebabkan Rusdi dan teman-temannya gagal untuk mendapatkan lencana bintang utama. Tetapi kali ini Rusdi tidak kecewa, karena kini ia rasa lencana itu hanyalah sekadar rencana biasa. Ada yang jauh lebih berharga dari itu semua, yaitu kebersamaan antara sahabat. Dan film pun berakhir. Gimana guys, film yang satu ini menurut kalian? Salah satu film bocil-bocil pada masanya. Gue ngebahas film yang satu ini ya. Oke, menarik ya teman-teman ya. Keren loh itu kalau kalian menyaksikannya, menontonnya ya. Itu bagus sekali ya. Tadi trailernya aja udah keren ya. Apalagi kalau nontonnya langsung. Kalau Ibu Rika sih pengen, kalau misalnya kita ada di kelas mungkin bisa langsung nonton ya, karena Ibu Rika ada CD-nya. Tapi berhubung ini secara online takut kena copyright ya. Bu, jadi bocil bocah cilik kan, Bu? iya. Itu bahasa gaul sekarang, bahasa anak-anak zaman now. Ya, jadi itu bahasa-bahasa apa ya, YouTube, apa bahasa-bahasa YouTube ya, bahasa-bahasa seperti itu yang membuat kita jadi tertarik dan menarik. Jadi kalau kalian pandai, kalian bisa bikin konten seperti itu ya teman-teman ya, trailer dari film-film apa yang menarik ya, seperti itu. Nah, ini yang Ibu latih kalian ya, supaya kalian bisa seperti grup yang tadi. Oke. Sampai di sini udah ada gambaran ya, ceritanya tentang apa ya si ini ya, si 5 elang ini ya. Bagaimana teman-teman? Bagus kok, Bu, lumayan. Iya, sederhana tapi memang menarik ya. Bu, aku udah pernah nonton, Bu. Aku nggak suka, Bu. Oh, kamu nggak suka karena kamu sudah pernah nonton. Kalau belum nonton pasti belum tahu ceritanya seperti apa. Enggak juga sih, ya lumayan lah. Ya untuk Bu, tapi masalahnya kameranya loh, Bu. Kamera 2011, Bu. Iya, sekarang kan 2000 berapa? 2022. Ini kan film yang lama.
tapi ya tidak masalah. Yuk sambil kita sebenarnya ada 2 ya, satu lagi itu Laskar Pelangi, itu lebih lama lagi tapi lebih itu juga bagus, tapi 5 elang ini sesuai dengan nanti kalian akan masuk ke jenjang kelas 7 itu ada pramuka, jadi Pramuka. pengenalan pramuka ya. Yuk sekarang kita dengarkan dulu yuk lagu 5 elang ini ya dari Cowboy Junior. Selamat menyaksikan. Anak-anak tunas bangsa, marilah kita bersama siapkan diri menyambut hari baru. Sing-singkan lengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan alam melintasi cakrawala. Terbang lempengkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekad untuk meraih impian. Terbang kepalkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Sing-singkan lengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Terbang lempengkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekadku meraih impian. Terbang kepalkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan alam melintasi cakrawala. Terbang rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekad untuk meraih impian. Terbang kepalkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Oke, salam pramuka. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang akan Ibu minta kalian kalian akan dilatih untuk menjadi tim yang kuat seperti ini ya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga menerima kelebihan dan kekurangan orang lain ya. Kompak dan saling
melindungi, saling menjaga, saling mengingatkan, dan itu sudah terlihat ya dari memberitahu temannya yang belum hadir ya, dan lain sebagainya. Luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar dengan PR, tugas, dan lain-lain? Jadi ada 2 ya teman-teman ya. Tugas kalian teks non fiksi ya, tentang apa tuh Bu, boleh nggak Bu saya ikut pramuka? Kan diwajibkan kalau kelas 7 nanti, 7, 8, 9 itu diwajibkan. Lalu kelas 11 sampai kelas 10 sampai kelas 12 itu Ibu tidak tahu, tidak ada, tapi kalau ini pramuka diwajibkan. Ya, tapi harus mandiri, semua buat sendiri. Kayak kita akan belajar masak, kita akan belajar bumbu-bumbu dapur. Ya. Kalau nggak mau boleh nggak? Kalau nggak mau boleh nggak? Enggak, wajib, harus ikut ya. Enak kok, kan karena pandemi mungkin tidak ada kegiatan berkemah ya. Semua kita lakukan ya di kelas ya, kita banyak lah, tidak perlu harus tidak ada camping, yang pasti mungkin kita akan ada kegiatan yang dilakukan secara mandiri nanti ya, disesuaikan dengan keadaan ya. Yang pasti tidak ada kemah, tapi tidak ada camping ya, kita belajar seperti biasa. Nanti akan ada grupnya, akan dibagi 2, perempuan dan regu laki-laki dan regu perempuan, dipisah ya, dan kegiatannya selalu melakukan secara berregu bersama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Jadi di sini kegiatan pramuka ini melatih kalian untuk peka dengan sekeliling ya. Jadi tidak hanya tentang, nanti kita akan belajar bagaimana membuat apotek hidup, membuat ekoenzim, lalu membuat ekobrief, terus apotek hidup ya tadi sudah disebutkan, lalu kita belajar tentang perlindungan anak, hukum perlindungan anak, banyak sekali teman-teman. Lalu P3K, bagaimana kita menolong orang, ya banyak sekali. Pokoknya ini keterampilan yang kita dapatkan selain kebersamaan dan apalagi ya, kita belajar baris berbaris ya, perlindungan anak itu apa? Nanti kelas 7 nanti akan dijelaskan ya. Jadi kalian itu ya dilindungi oleh Kalau baris-baris itu pas kibrit kan? Iya, paskibraka. Kita nanti belajar loh baris hadap kanan, hadap kiri. Terus Gampang nggak, Bu? jalan di tempat. Ya gampang, tapi kalau cepat kan gerakannya hadap kanan, hadap kiri. Oh, jadi cepat kita. Oh, seru loh itu. Terus sandi morse, ya kita belajar sandi rumput. Banyak sekali teman-teman. Jadi lebih banyak kepada aktivitas di luar kelas. Ya, nanti biasanya sih ibu pakai di aula ya, kalau di luar kan panas, kalau di aula kan pakai AC ya, aula sekolah. Jadi kita melakukannya dengan secara berkelompok ya, tetap memakai masker dan prokes yang ketat ya. Oh, jadi Bu itu ikutin pramukaan itu di aula? Iya, biasanya ibu di aula, nggak di kelas sempit. Terus main gamesnya itu di situ, di aula juga. Kadang-kadang kita cari jejak, kita memecahkan, ya pokoknya seru sekali ya. Tapi dilakukannya secara
kelompok. Jadi kalian nanti bikin peta, nanti kasih temannya, nanti temannya mencari. Jadi kita saling berbagi ini. Terus membaca kompas ya, seperti itu. Jadi ya pramuka tidak di dalam kelas, tapi karena kalau masih pandemi begini ya online deh. Mungkin akan bosen ya kalau online ya. Tapi mau bagaimana, itu yang lebih aman ya. Gitu. Kalau bahasa Indonesia tetap di kelas kita belajar ya. Tapi kadang-kadang ibu juga di luar, ataupun kita melakukan kayak teks prosedur, misalnya kita melakukan sesuatu ya, berarti kita bisa lakukannya di luar, belajarnya di luar kelas. Semua disesuaikan dengan tema pembelajaran kita. Kalau pramuka tergantung juga, kita tali temali di luar, kita membuat tandu ya, tandu untuk orang sakit ya. Itu bagaimana? Itu langsung prakteknya. Oh iya teman-teman, lupa. Elwood foto dulu dong. Itu dari bambu ya? Dari Bambu sama kain kan itu? Nggak pakai kain, kita pakai tali. Tali pramuka. Bukan, maksudnya yang itu nih, yang buat taruhin orang nih itu Iya. kan pakai kain kan yang bawahnya itu. Kalau itu kan beli pakai kain. Kalau kita buatnya pakai tali pramuka. Jadi kuat. Jadi nanti kemarin waktu itu pernah dicoba, kuat kok. Jadi temannya nanti atas. Jadi nanti ada teman yang tidur di tandu itu, ada yang ngangkat depan belakang. Nanti kita buat seperti itu. Oh, jadi kayak iket terus habis itu jadi tinggal taruh orang ini di atas, angkat udah. Betul, tapi ada tekniknya, nggak sembarangan iket, nah temennya jatuh lagi. Ya, Ya, iketnya harus kenceng itu, Bu. Ada tekniknya ya. Ada simpulnya yang harus kita pelajari. Yuk silakan Elwood foto dong nak, bisa? Atau siapapun bisa bantu Ibu Rika, tolong kamera dibuka dulu, lupa Ibu Rika foto. Ferdinand udah bergaya. Smile. Ya foto dulu. Silakan. Wera senyum dong, Wera cemberut aja nih. Ayo dong senyum dong. Oh, Elwood ada di ini, ternyata di waiting room dia, wifi-nya ini. Sudah, siapapun silakan bantu Ibu Rika foto. Baik, karena waktunya sudah habis. Bu, maaf tadi lift, Bu. Saya punya internet. Iya. Tadi lift semenit doang kok, Bu. Oke, baik. Rabu, kita masih bisa bertemu kembali ya. Apakah nanti Rabu ada talent show? Ibu akan tetap dampingin. Nanti kita lihat pengumumannya. Dan hari Kamis sudah tidak ada ini ya, ada Bu, ada saya boleh ke penutupan. toilet nggak, Bu? Oh, Ibu sudah mau Ibu tutup ini, waktunya sudah habis. Jadi kalian bisa ke toilet, bisa istirahat terlebih dahulu karena sudah Ibu satu emang menit Elwood lagi. sudah foto? Oh, sudah foto belum? Justin sudah foto belum? Siapa Bu, aku saja? belum, Bu. Saya aja nggak tahu harus foto. Ya udah, nggak apa-apa, udah mungkin udah dibantu sama teman yang lain. Baik, terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa untuk menonton film 5 Elang ini, lalu tulis juga teks non-fiksinya tentang tradisi Chinese New Year di rumah kalian masing-masing. Selamat pagi, salam sehat selalu, sampai ketemu lagi hari Rabu. Terima kasih teman-teman. Makasih, Bu. Kembali Bu. kasih. Bye, Bu. Bye. Bu.